Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 31. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bernekat untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus ku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalib. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludainya dan mengambil bulu itu dan memukulnya kepalanya. Sesudah mengolok-ngolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar
untuk disalibkan. Matius 27, 32 sampai dengan 33, 45 sampai dengan 53. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene dan bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mulailah dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, biarlah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Matius 281 ayat 3 sampai 3 dan 5 sampai 7, 16 sampai 20. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinglah fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Kami yakin sungguh bahwa rancangan yang Tuhan sudah berikan kepada kami adalah rancangan yang indah. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mementeraikan kami dengan menterai darah-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyertai perjalanan kami. Biarlah karya salib-Mu menuju kesempurnaan akan membentuk iman kami. Biarlah karya salib-Mu menuju kesempurnaan ini
akan mengangkat kami masuk dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah karya salib-Mu itu menuju kesempurnaan. Kami semakin mengerti bahwa rencana-Mu itu lebih indah dari rencana kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami tidak menyaksikan film Tuhan, dan Engkau juga akan menerangkan setiap firman yang keluar dari lidah bibir daripada hamba-Mu. Kau urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bicaralah Engkau, karena di sinilah hal yang terpenting dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Mari kita akan mendengar dan menyaksikan film, kemudian kita masuk dalam firman Tuhan. Art thou the King of the Jews? My kingdom is not of this world. What shall I do then with Jesus who is called the Christ? Crucify him. To this end was I born, and for this cause came I into the world. I am innocent of the blood of this just person. See ye to it. Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on earth. I have finished the work thou gavest me to do. Now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Father, forgive them, for they know not what they do. He saved others. Himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him. He trusted in God. Let him deliver him now, if he will have him. For he said, I am the Son of God. O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that thou hast sent me. Woman, behold thy son. Behold thy mother. My God, why hast thou forsaken me? Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I may take it again. No man taketh my life, but I lay it down of myself. Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father.
But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. I have seen him. O righteous Father, I have declared unto them thy name, and will declare it, that thy love, wherewith thou hast loved me, may be in them, and I in them. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Sekali lagi beri kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar bahwa kehidupan kita yang sementara ini, saudara, kita tidak bisa tahu apa yang terjadi pada hari esok dan lusa. Tapi yang jelas bahwa dengan karya salib Tuhan itu menuju satu kesempurnaan yang luar biasa yang disediakan oleh Tuhan untuk manusia. Tapi kita tidak ngeh-ngeh, tidak tahu tidak ngerti terus, saudara. Mari kita akan mempelajari satu firman Tuhan yang sangat penting untuk kita, bahwa kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah itu harus bersandar kepadanya sepenuhnya. Kenapa? Karena hidup manusia yang tidak sempurna ini kita belajar untuk mau, bukan disempurnakan langsung, mau. Kalau saudara tidak mau, ya tidak bisa. Jadi seperti seorang bapak dengan anak, kamu mau belajar, mantuk dia karena dia takut dimarahi. Kamu mau selesaikan PR-nya, mantuk dia karena dia takut juga nanti dimarahi. Begitu papanya pergi, orang tuanya pergi, dia sudah lupa, tidak garap PR, tidak belajar, akhirnya dia tidak naik kelas. Sama seperti itu. Kehidupan kita yang fana ini, saudara, kita tahu bahwa karya salib Tuhan itu sudah jelas dan nyata, itu diberikan pada orang yang percaya toh. Karya salib Allah itu tidak hanya dipandang toh, dan kasihan ya, Leonnya masih kecil, saudara, saat dia lihat YouTube dan ada kematian Tuhan, dipukuli sampai kayak gitu, dia juga bingung, saudara. Ada satu pertanyaan besar yang kelihatan dari mimik mukanya, kenapa orang disiksa gitu? Dia tanya. Akhirnya saya terangkan, karena dia masih kecil, saudara, saya terangkan. Diterangkan sebagaimanapun juga peringkat pembicaraannya sudah berbeda dengan kita. Dia masih polos dan tidak tahu apa artinya penderitaan di dunia ini, karena dia masih kecil. Tapi yang jelas kita terangkan pada dia, kamu harus cinta Tuhan. Kenapa harus cintai, katanya? Karena dia yang mengasihi kita. Kenapa? Papa mama juga cinta sama kita. Papa dan mama itu sementara. Karena papa dan mama suatu saat bisa tua kayak ama gini. Kemudian gimana? Enggak, aku enggak mau pisah. Itu namanya polos sekali anak kecil. Enggak mau berpisah. Tapi namanya kehidupan. Suatu saat kita akan berpisah dengan orang tua kita, dengan orang yang kita cintai. Sekarang kita enggak bicara tentang perpisahan, tapi kita bicara tentang karya salib di tengah-tengah hidupmu. Supaya saudara ngeh dan ngerti. Saudara masih muda, saudara masih orang bilang kasarnya bisa bekerja. Mungkin kita juga yang sudah tua rapuh, mungkin kekuatan kita juga tidak seperti dulu. Tapi ingat, karya salib tidak memandang apapun umurnya. Selama karya salib itu kamu simpan dan kamu imani dengan jalan yang benar, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langitnya dan dicurahkan kuasanya. Itu yakini. Jadi saudara tidak bisa, aku nggak bisa, tidak bisa, saudara. Berarti saudara sama aja dengan memberontak diri saudara sendiri. Kenapa? Karena saudara tidak suka dengan kejadian saudara alami. Siapa mau?
Saya sendiri juga tidak mau kalau kita lihat, wah kita berdoa, kronologi dibuka. Senang tak saya saudara? Tidak senang. Kenapa? Kontras, misalnya ada satu benturan. Kamu percaya enggak ya? Kira-kira orang ini percaya enggak? Gitu saja. Hal yang itu terus terbentur terus dengan keadaan yang saya alami. Karena Tuhan sudah mengizinkan karya salib itu tinggal dalam hidup saya. Dengan pelayanan saya masuk dalam dunia roh. Dan segala sesuatu itu pasti ada sesuatu di balik semua itu. Ada orang yang tidak percaya, ada yang di dalamnya iya, tapi di baliknya malik ilat semua, gosip. Tuhan sudah bilang bahwa hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Mari kita imani bahwa karya salib ini harus kita terima. Karena hidup di dalam dunia ini banyak tantangan. Banyak masalah yang terjadi. Makanya ketika Tuhan sebagai juru selamat, dia menghadap ke langit dan berkata apa? Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Telah tiba saatnya. Jadi justru di dalam penderitaan itu Tuhan berbicara, telah tiba saatnya. Berarti saudara, dengan posisi saudara alami dalam hidup saudara yang tidak menyenangkan itu, telah tiba saatnya. Tuhan berkata, telah tiba saatnya. Gunitesita, permuliakan anakmu ini. Dengan kejadian yang saudara alami ini, Tuhan berkata, telah tiba waktunya. Nama Allah dipermulakan lewat hidupmu. Tapi kadangkala kita sudah meresponi yang tidak baik dulu. Ya, memang nasibku seperti inilah. Ya, beginilah. Mau ya apa? Umur. Ya, nah gitu saja, begitu mudah mengeluarkan kata-katanya dan dia tidak sadar bahwa saatnya dalam penderitaan. Dia berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan nama anak, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi di sini adalah kalau kamu, ini bahasa sehari-hari, kalau kamu tuh mencintai aku, ya, aku tuh akan memberikan kemuliaan Allah Bapakku di dalam hidupmu, diubah pola hidup. Contohnya seperti itu. Tapi kadangkala dengan kelakuan yang kita hadapi itu, kadang kita merasa bahwa hidup kita ini tidak sesuai, tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi. Padahal di dalam ayat ini katakan, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadamu. Berarti Tuhan itu memberikan kuasa. Tuhan itu memberikan jalan, memberikan solusi, membuka masa depanmu. Tapi kita sudah sabotase dulu, tidak suka. Ya, tidak suka. Memangnya apa? Kasarannya gitu sih. Ketika saya divonis kasarannya sama dokter bahwa saya harus minum obat, saya berontak sama Tuhan. Akhirnya saya tidak ke gereja, saya berdoa di rumah aja. Saya berdoa di rumah, saya minta kesembuhan. Kalau teman saya gereja datang, ayo datang ke gereja. Memangnya kamu mau apa? Kamu saya nyembuhin aku tak? Gitu. Kata-kata yang tidak menyenangkan sudah keluar gitu aja. Kenapa? Karena kita sudah mangkel, ya sudah jengkel dengan hidup ini. Kok kayak gini hidup ini tidak sesuai? Saya itu maunya damai, bahagia, malah bertengkar terus. Saya itu maunya lurus-lurus saja jalannya, walaupun sederhana tidak apa-apa lah, kita lewati, kita bisa kok tahan uji. Tapi kalau terus-terusan digecet, kita pasti akan merasa apa? Teriak, diinjak-injak terus, teriak. Nah teriaknya inilah kadang tidak membangun. Kalau Tuhan teriaknya kan membangun. Loh, itu kan Tuhan. Saudara, ini contoh. Karya salib ini menunjukkan dia anak Allah, tapi dia berteriak dengan benar di hadapan Allah. Saatnya tiba, dipermuliakanlah anakmu. Saatnya tiba, supaya kemuliaan Tuhan itu turun di atas kehidupannya.
Kalau kita setiap saat kita tahu, oh ini perjamuan suci, ini sakral sekali kata Bu Titi. Jadi perjamuan suci ini ada kuasa, benar ada kuasa, karena tubuh dan darah Tuhan. Tapi di balik kuasa itu, sudahkah saudara tahu bahwa karya salib itu akan membawa kamu masuk dalam kesempurnaan? Kalau saudara belum merasakan hal itu, cari saudara. Tuhan itu tidak susah. Dia menepati janji kita, asal kita setia. Mungkin kita bisa menggerutu, kita bisa ngomel, tapi dengan ngomel itu saudara jatuh tersungkur kayak Maria Magdalena cari Tuhan Yesus di kubur Yesus. Ketika dia lihat kubur kosong, dia lemes saudara, diem, dan dia berdoa, di mana Yesusku, di mana guruku. Akhirnya Tuhan datang kan. Nah, itu kan cerita, bukan cerita itu ada satu penglihatan, pengertian pada kita bahwa sesungguhnya Yesus itu ada saat kita itu mengalami banyak masalah. Dengan karya kita ini aja yang kurang mengerti, ya sudah, kurang memahami jalan hidup ini. Ketika saya banyak masalah sudah di dalam hidup ini, namanya orang kan grafiknya naik turun, sudah. Muka itu mungkin juga kecut saudara. Kenapa? Bukan kecut baunya, masem, enggak nyeneng no. Pasti orang lain tegur saya. Kenapa? Kamu kok cuapik gitu mukamu? Ya saya tertawa. Kok dipaksa ketawa gitu saja. Orang bisa bilang nuntut, tapi kamu enggak ngerti apa di dalam hatiku. Intinya kan kayak gitu. Tapi Tuhan tahu isi hatimu. Dia itu duduk diam bersama kita, saudara. Saat kita duduk, saudara, dia duduk. Saat kita berdiri, dia berdiri. Saat kita berjalan, dia berjalan. Karena dia mengikuti alur kita. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia selalu menemani kita. Saya paham apa yang saya terangkan? Saya mengerti tidak maksud saya? Bisa saya mengambil satu tindakan untuk sedikit drama gitu saudara? Bisa ya? Saya mohon Lita akan maju ke depan. Anggap aja ini manusia penuh dengan banyak masalah. Di situ duduk dan kamu sedih, duduk di situ, kamu sedih. Anggap aja seperti itu saja. Saya ingin saudara sudah mengerti bahwa kehidupan manusia ini tidak lepas dari kesedihan saja. Semua orang punya uang, tidak punya uang pasti sedih. Karena kita tidak sempurna. Apakah Tuhan membiarkan dia sedih gitu? Halo? Tidak. Tapi dia sudah berdoa loh, sudah puasa, sudah pengurapan, sudah selesai semua loh. Tapi dia belum selesai loh persoalannya. Pasti sedih kan? Apakah Tuhan membiarkan dia terus sedih gitu? Apakah semua pengorbanan yang dilakukan manusia dibiarkan begitu saja? Tidak. Ada bukti itu. Karena karya Tuhan tidak bisa dihapus dengan kata-kata atau kita berkata percuma kita doa. Jangan mengkhianati Tuhan. Ketika dia sedih, dia tidak akan biarkan. Dia akan dekati dalam roh, saudara. Dia dekati. Dia duduk bersama. Duduk, saudara, bersama. Bukan berdiri, duduk. Dia tegur dia, rohnya tapi. Hai anakku, jangan sedih. Pada saat ada kata-kata seperti itu, tinggal orangnya yang mau nerima panggilan itu atau kita tolak. Gak mau. Mungkin dia melengos ke sana, tapi dia tetap saudara datangi lagi. Itu namanya diketuk, dia datangi. Sabarlah kamu anakku. Dia malah berdiri, melengos dan dia tinggalkan Tuhan. Apakah Tuhan membiarkan dia jalan begitu sampai jatuh ke jurang? Tidak. Dia deketi. Awas itu jurang. Jangan kamu bunuh diri. Jangan kamu lakukan yang baik, yang tidak baik anakku. Ayo, ikutlah aku. Sini, datang. Kalau dia mau nerima panggilan
panggilan Tuhan, hatinya akan teduh. Akhirnya dimanapun dia berada, dia akan jatuh tersungkur dan dia menangis. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Amin. Tuhan baik. Beri kemuliaan Tuhan. Jadi itu solusi. Maksudnya itu hanya sesuatu yang hanya bahan untuk kita seperti drama. Tapi sesungguhnya Tuhan itu lebih dari drama tadi. Paham saudara? Mulai sekarang jangan mempermainkan Tuhan. Karena dia tidak suka. Hari ini penentuan dalam hidup. Kalau kamu tidak mencintai Tuhan, kamu akan tinggal. Seperti bangsa Israel. Musa berkata, kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Bangsa yang dipilih oleh Allah, kata Musa. Berdiri. Dia berdiri semua. Siapa yang tetap mencintai Allah, nenek moyang kita, sebelah kanan. Langsung dia ambil keputusan. Semua sebelah kanan. Tapi siapa yang masih ragu-ragu dan tetap menghujat Tuhan, sebelah kiri. Banyak yang sebelah kiri saya. Kenapa? Karena tidak puas dengan apa yang dialaminya. Karena merasa dirinya, aku wes gini, wes gitu. Apa yang terjadi? Gak oleh apa-apa. Ikut Bu Titik. Bu Titik lagi saya yang dipanggil. Saya manusia, saudara. Sama dengan saudara. Tapi kalau saudara memanggil Tuhan, bukan karena hambanya. Sadar itu. Karena kematian Tuhan itu bukan sesuatu tontonan yang wah, menangis seperti drama. Ketika kamu percaya apa yang menjadi keperluanmu, aku yang bicara. Aku yang akan mempertanggungjawabkan semua ini. Itu firman-Nya, saudara. Maka itu saudara jangan seperti orang lebih, tahu lebih ya saudara. Mau ikut, mau ndak. Ikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Wahyu berkata, kalau kamu ikut Tuhan tidak boleh setengah-setengah. Tidak akan kenal aku kamu, katanya. Kalau ikut Tuhan, ikut semua, seluruh hidupmu, serano, suka duka, kaya miskin, apa ndak ada, apa ada, semua serano. Itu yang benar. Bukan karena Bu Titiknya, saudara. Tuhan berfirman, karyaku ini akan sempurna kalau kamu mengikuti jalanku. Ketika Tuhan mau meninggalkan dunia, berat hatinya, saudara. Lunglai, lemas. Secara logika saja, saudara, dia tidak ingin perpisahan dengan manusia. Begitu lemasnya dia. Sampai dia jatuh tersungkur di tempat batu yang besar. Tidak tidur dia, saudara. Dia melipat tangan dengan gemetar. Dan dia berkata, apa saudara? Bapa, kuatkan aku. Jikalau boleh lalukan cawan ini dari hadapanku. Kenapa? Tuhan tidak takut, saudara. Tapi Tuhan takut perpisahan kita, saudara, dengan dia. Itu pasti. Karena dia harmonis. Dia cinta akan umatnya. Dan saya tahu. Dia punya dalam pergumulan. Muridnya ngorok, saudara. Kenapa? Karena seharian kerja. Duduk dia manis di gereja yang ngantuk. Betul enggak? Fisik. Siapa yang banguni? Setan? Tidak. Tuhan yang datangi. Bangun murid. Bangun. Ayo berdoa kamu. Itu tanda Tuhan tuh tahu kelemahanmu satu-satu. Tuhan tahu kekuranganmu satu-satu. Dia akan datangi kamu. Jangan seperti ini. Bangun, semangat, bangun. Pasti, saudara. Bisa lewat pujian, bisa lewat kesaksian, bisa lihat YouTube, bisa lihat apapun. Cara
Cara Tuhan bukan cara kita. Pikiran otak kita sekian, Tuhan lebih dan tidak terbatas. Jangan disamakan. Jadi kita mulai sekarang harus mengerti, saudara. Tuhan tidak ingin kamu main-main. Jangan mengandalkan konseling tok, saudara. Tidak cukup, kata Tuhan. Hari ini kamu harus bertobat kalau kamu punya pikiran seperti itu. Kenapa? Tuhan akan menangis, saudara. Dia akan berkata, kalau boleh lalukan cawan percobaanmu itu dari hadapan. Apa? Karena Tuhan tidak ingin kamu berpisah jauh dari hadapannya. Ingat, kuasa Tuhan jangan disamakan dengan persoalan. Persoalan itu kecil di hadapan Tuhan. Hidup dan mati itu aja milik Tuhan, apalagi persoalanmu. Serahkan semua pada Tuhan. Secara logika, Bu, ya gak mungkin, Bu. Sekarang lo pengeluarannya berapa, ini berapa. Saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. 2 ikan dan 5 ketoro roti jadi berapa, saudara? Jadi berapa? 5.000. Lah itu kan zaman dulu. Loh, jangan bilang zaman dulu, saudara. Detik ini Tuhan sanggup memberikan penjagaan dan pemberkatan itu. Asal kamu benar jalanmu, jangan menuntut, lebih berserah. Pakai firman itu sebagai pedoman hidupmu. Kamu jangan munafik. Ingat, setiap firman yang keluar dari kehidupan anak-anak Tuhan punya kuasa. Dan firman itu akan membentuk kamu menjadi sempurna. Amin. Kita akan perhatikan satu firman Tuhan, saudara, yang sangat dahsyat. Matius pasal 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Sudah tahu maksudnya itu apa? Tahu enggak, saudara, maksudnya apa? Tahu, saudara? Mengapa saya mengambil ayat ini? Saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan, waduh, ini ayat, kok enggak ayat pergilah kamu, jadikan segala bangsa muridku. Kok enggak itu aja, Tuhan? Kata Tuhan bilang apa? Ini juga penting, katanya. Waduh, Tuhan, ya apa caranya ya Tuhan? Aku enggak bisa menerangkan. Saya enggak bisa menerangkan, saudara. Kenapa? Karena hal ini buat saya, hal-hal yang membuat saya, apa ya, saudara? Langkah yang kita punyai ini memang kenyataan. Kita lihat bahwa pada waktu Tuhan disalibkan mulai dari pukul 12, ya tadi kan kita dengar firman Tuhan, sampai pukul 3 gelap gulita, kemudian terbelahlah tabir bait suci. Saya enggak tahu. Saya tumpang tangan terus, Tuhan, ayo dong ngomong, Tuhan, kok ini firman-Nya, saya enggak tahu gitu, sampai gitu, saudara. Karena saya memohon, karena tidak ada sesuatu yang bisa saya sampaikan pada saudara. Tak tahu Tuhan, apa yang tak lakukan, tak tahu Tuhan, sampai saya puasai. Kemarin tuh saya puasa, saya. Hari ini tadi saya berperang dengan beberapa orang, penguasa roh-roh yang tidak baik. Tapi kemarin memang betul saya puasa untuk firman Tuhan. Saya tahu berapa lama dijawab oleh Tuhan. Saya tahu. Pukul berapa? Pukul 2 fajar, saudara. Tuhan bicara, bangun hambaku. Saya tidak tidur, Tuhan. Saya bilang gitu, bangun loh, jangan tidur-tiduran. Ya, saya bangun, saudara. Sudah, roh saya terbawa, ayo ikut aku. Ya Tuhan, bawa saya satu tempat ibadah yang kusuk gitu, besar sekali. Ada tirai tinggi sekali, tirai itu tinggi pokoknya, saudara. Saya hanya bengong dalam hati saya, logika, apakah Tuhan mau kasih saya tempat tinggal seperti ini gitu, itu logika. Tapi saya bilang enggak, pasti Tuhan punya maksud lain, ya. Saya bersyukur karena saya sudah ada di tempat yang baru, di tempat ini gitu. Tapi apakah tempat itu seperti ini gitu? Saya juga pemikiran itu terus jalan.
logika saya berjalan, saudara. Tapi setelah Tuhan bicara, duduklah dan berdoalah. Ya, berarti saya kan harus berdoa. Sudah buang semua. Jadi kalau doa itu buangan, sudah bebanmu, pikiranmu yang tidak baik, buang. Ya, kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan, tak serano. Saya doa panjang lebar tentang firman tadi, apa Tuhan bicara engkau. Amin. Tuhan bilang apa? Aku tidak mau doa seperti itu. Doanya apa, Tuhan? Kalau kamu di bait suci, kamu merasakan apa? Ya, tenang, teduh, bukan karena bangunannya. Saya bilang gitu. Karena kehadiranmu ada. Dan saya merasa bahwa Tuhan pernah khotbah di situ. Gitu. Benar, katanya. Waktu aku kecil dan waktu aku sudah besar, katanya. Jadi dia berkisah, saudara. Ya sudah, berdoa aja. Ya, saya menyembah. Saya tahu bahwa Tuhan juga disembah, ya saudara. Itu loh rahasianya. Tuhan juga disembah. Saya nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Terus nyanyi, saudara. Bukan dengan barang fana tuh nyanyi. Saya tidak bisa hafal tuh, saya berusaha untuk buka nyanyian. Nyanyi terus. Dan dengar lagu pujian lama, 1 jam lebih. Terus saya melipat tangan, saat saya melipat tangan, saya mendengar sesuatu yang sangat menghebohkan. Trompet seperti trompet sangkakala. Keras sekali. Saya kaget. Pada saat saya mau buka mata, tapi saya ada sesuatu yang memegang bahu saya. Tenang, sembahlah aku. Hanya saya menyembah. Begitu saya menyembah, saudara, saya merasakan ada sesuatu yang hangat menembus. Jadi ada sesuatu di depan saya itu. Memang saya duduk persis di tempat tirai itu. Jadi tirai itu kurang lebih 1,5 meter lah. Jadi saya duduk, terasa hangat masuk. Begitu menyenangkan, damai, tentram, seperti saya bertemu dengan para malaikat. Di situ Tuhan baru berkata, aku buka dan aku singkapkan yang tersembunyi. Dibuka, saudara. Jadi saya sembahyang, roh saya sembahyang, jiwa dan roh saya itu betul-betul disingkapkan oleh Tuhan. Bahwa tirai bait Allah itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Barulah Tuhan berbicara, saudara. Saya catat di sini, saudara, karena saya tidak hafal, saudara. Perjamuan suci ini menandakan tentang tubuh dan darahku, hambaku, katanya. Ya Tuhan, ya aku tahu, enggak? Ya amin Tuhan, saya bilang itu. Kemudian diurai, bait yang kamu lihat, bait tirai tabir, bait suci yang terbelah tadi, tirainya, itu bicara tentang di dalam Bapakku ada tempat tinggal. Di dalam Bapakku ada tempat tinggal. Maksudnya apa ya Tuhan? Dibuka, saudara. Tuhan Yesus itu setelah mati di kayu salib, dia kan dikubur. Saat dikubur, dia 3 hari bangkit. Dan Tuhan berkata bahwa di tempat Bapakku, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Lalu Bapa juga berkata bahwa aku memberikan tempat kebangkitan kepadamu. Aku memberikan tempat tinggal bagi orang-orang pilihanku. Itu ada di kitab Wahyu. Berarti tirai bait suci yang terbelah itu menandakan tentang bagaimana Allah berjanji kepada manusia di muka bumi ini. Bahwa tirai bait Allah yang suci ini sudah mendapatkan bagian dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya dengan kematian Tuhan, kebangkitan. Disitulah kita menerima kemuliaan Tuhan, di mana hidup kita dipenuhi dengan urapan, dengan kuasa ilahinya. Jadi saudara, kita paham bahwa di dalam Bapakku ada tempat tinggal, yaitu mengenai tentang roh kebangkitan. Jadi kalau kita mau dan percaya, tirai bait Allah ini menjadi roh kebangkitan dalam hidup kita. Kita harus ke sana. Kita harus menikmati kebangkitan itu. Seperti apa, Bu? Jangan seperti itu.
Seperti orang kaya itu, saudara, kamu harus hidup lahir baru. Oh, aku harus pergi ke kandungan mamaku, aku jadi kecil lagi. Enggak, kita enggak boleh seperti Nikodemus. Tapi kita harus belajar. Roh kebangkitan itu datang ketika kita menyerahkan tubuh kita, roh kita, jiwa kita menjadi bagian yang sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Saya tahu maksudnya. Jika saudara mempersiapkan hidup saudara, oh ini ada ibadah, saudara sudah jauh-jauh persiapan saudara, Tuhan saya siapkan hati saya siapkan tubuh roh jiwa saya mau berangkat ke dalam bait-Mu pada hari Senin. Itu persiapan saudara. Sehingga roh kebangkitan itu akan menyertai saudara, datang ke sini pun tidak sia-sia. Kenapa? Karena fokus saudara sudah masuk di dalam ibadah yang benar. Paham saudara? Seperti saya pada waktu saya datang, rohnya diajak sama Tuhan, saya ketemu ada gedung yang besar megah dan ada tirai yang tinggi. Saya pikir, oh ini tempat ibadah yang baru. Apa seperti ini? Apa Tuhan seperti kasih aku seperti ini? Itu kan logika kita yang main. Jadi ketika saudara itu berbakti, beribadah, logika saudara itu dibuang jauh-jauh. Dan kita berserah dalam roh. Supaya roh kebangkitan itu menjadi bagian kita. Paham saudara maksudnya? Ngerti ya? Roh kebangkitan itu akan membangkitkan saudara dengan semangat menggebu-gebu saudara mencintai Tuhan. Tanpa hitung-hitungan. Sebetulnya bisa loh diatur untuk ibadah, tapi repot. Tidak ada di sini. Sebetulnya bisa loh ada waktu untuk mencintai Tuhan dengan ibadah, tapi tidak bisa karena pulangku malam. Tapi bisa pergi ke Starbucks. Kan ketemu konco. Loh bedanya apa konco dengan Tuhan Yesus? Menang mana saudara? Karena saudara tidak menghargainya, maka iblis ambil alih dalam hidup saudara, sehingga saudara tidak bisa menerima roh kebangkitan itu. Tapi kalau saudara melakukan dengan sungguh-sungguh dan roh kebangkitan itu menjadi bagian saudara, maka benar tiba waktunya Tuhan akan berikan buah yang Tuhan mau. Amin. Jadi saudara harus perhatikan itu baik-baik. Jangan lemah dan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, karena kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Lalu saudara, Tuhan juga berkata gini, hambaku, kamu tahu bahwa ini adalah hal yang terpenting dalam hidup. Ketika anakku naik ke surga, apa pesannya? Apa pesannya? Aku akan memberikan kamu teman, siapa namanya? Roh Kudus. Jadi roh kebangkitan itu harus seiring dengan Roh Kudus. Caranya apa Bu? Bisa tahu kalau roh kebangkitan itu menjadi bagian saya dan Roh Kudus itu menjadi bagian saya. Saudara akan setia. Bukan setia kepada Bu Titi. Saudara akan bertambah-tambah iman saudara karena bukan sesuatu. Bukan motivasi dengan ini, itu nomor 2. Saudara menghadap Tuhan lebih dulu. Saya ingat Esther bertemu dengan raja. Dia tidak diizinkan bertemu. Kalau dia tidak diizinkan bertemu, saat itu dia maju, dia pasti mati, dipancung atau dibunuh. Tapi Esther punya iman roh kebangkitan. Esther punya kuasa di mana roh itu bekerja. Kalau dulu tidak ada Roh Kudus, tapi roh kebenaran. Dia mengikuti terus. Hingga pada saatnya dia bertemu dengan rajanya. Raja itu bingung. Loh ini istriku kok datang. Ini tidak cepat-cepat pakai tongkat, tak gini, mati dia. Ada satu gerakan mengangkatnya. Siapa yang menyuruhnya? Wong dia tidak suruh datang istrinya Esther. Siapa yang menyuruh mengangkat tangannya untuk mengacungkan ke Esther supaya selamat? Tuhan. Semua kejadian di muka bumi ini sudah diketahui Tuhan. Jadi saudara jangan takut.
proses yang tidak mudah ini kita harus belajar supaya Roh Kudus akan membimbing kita. Roh yang paling dekat dengan diri kita adalah Roh Kudus. Tapi bukan seperti hitungan cecak. Tahu cecak? Saya sering bilang loh itu, ada orang tapi di sini tidak ada. Dia anak Tuhan, tapi dia pergi itu selalu ragu-ragu, mengambil keputusan selalu ragu-ragu. Kita mau pergi besok ke gunung gitu, ragu-ragu. Ada suara, kodok-kodok, tekek, pergi. Kodok-kodok, tekek, tidak, jatuhi pergi tabrakan. Yang salah siapa? Kenapa? Karena dia mempertaruhkan nyawanya dengan binatang itu. Apakah binatang punya kuasa? Halo? Tidak punya. Loh, tapi kan dia kan bunyi otok-otok tekek, kan aku yang ngitung. Loh, itulah karepmu. Itu kan logikamu. Seperti saya, waduh aku lihat mewah sekali, waduh kok bagus sekali. Loh, ini apa gerejaku? Loh, itu kan logika saya. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu duduk diam dan sembah aku, ya sudah, lepas semua saudara. Gak bisa Tuhan, aku minta kayak gini. Gak bisa saudara. Duduk diam, berseru, Tuhan tak salah, nyembah saya. Menyembah, doa, pujian, menyembah. Jadi saudara, kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, saudara, jangan kita lupa, kita ini lihat Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci itu terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Kemuliaan Tuhan dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit bukit batu terbelah. Itu tandanya apa? Gempa bumi ini adalah alam, saudara. Alam ciptaan Allah ini tidak bisa apa-apa. Lek Allah saya bilang kiamat, ya sudah hancur ya. Kalau di sini kadang bukit-bukit batu terbelah, itu juga haknya Allah. Hati manusia sekeras batu apapun, kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan yang belah hatimu yang keras menjadi leleh dan penuh dengan lemah lembut. Itu pasti. Jadi hari ini pelajarannya adalah saudara harus mau masuk dalam roh kebangkitan. Satu. Kedua, harus menerima Roh Kudus di tengah-tengah saudara. Harus itu ya apa tuh dalam harus itu tidak menekan. Saudara. Ayo kamu harus ada kemauan kita sendiri untuk maju. Aku mau meminta roh kebangkitan bersama aku. Kalau roh kebangkitan itu bersama kita, semuanya jadi lain. Seperti nyanyian katakan, sering saya nyanyi, aku berubah, sungguhku berubah. Kenapa? Waktu kita serahkan pada Tuhan, semuanya diubah untuk menjadi lebih baik, bukan lebih jelek. Ayo kita bangkit dan kita serahkan pada Tuhan. Amin. Kemudian ada satu kata-kata saudara yang kita perhatikan baik-baik di sini. Mahakarya yang teragung, tata salib yang teguh, tanda pengorbanannya, kesempurnaannya diraih saat Kristus bangkit, mengalahkan maut, meraih kemenangan. Amin. Jadi ini kata-kata untuk kita, bahwa kalau kita bersama dengan salibnya, mahakarya yang agung itu akan bertata teguh di dalam hidup kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Bahkan dalam pekerjaan, rumah tangga, dan keuangan. Itu pasti. Loh, tapi Bu, sekarang ini aduh, keluargaku pusing aku dan ya, itu adalah pergumulanmu. Kamu harus minta roh kebangkitan di dalam rumah tanggamu supaya tidak pusing kepalamu. Caranya apa Bu? Aku sudah puasai, kata Ibu jam 6 sampai jam 9. Aku sudah doain minyak urapan, sudah tak doa no air. Saudara, itu namanya saudara mengutamakan air dan minyak urapan dan pengurapan rumah, pemberkatan. Yang terpenting kelakuanmu saudara, itu memperlengkapi. Seperti saudara masuk di rumah, saudara itu sudah punya uang, semua ada. Saudara punya ikan, punya sembarang kalir. Tapi kalau saudara tidak punya wajan, tidak punya api, mana bisa masak? Itu memperlengkapi. Jadi apa yang kamu alami itu memperlengkapi hidupmu supaya kamu itu menjadi sempurna.
Intinya seperti itu. Jadi kita tidak boleh menggerutu. Kita harus terima keadaan itu apa adanya. Dengan seiringnya waktu, berjalannya dengan waktu, dibukanya dan digolkan. Kan intinya seperti itu. Tapi kita tidak sabar. Makanya di sini katakan tata salib yang teguh itu adalah tanda pengorbanannya. Jadi apa yang kamu alami itu sudah dialami Tuhan. Jadi saudara ini cuma hanya bekasnya dia aja. Jadi kalau orang bilang penderitaannya dia alami itu berat sekali, tapi kamu tuh tidak ada seberapa dengan beratnya Tuhan penderitaannya. Intinya kayak gitu. Jadi ganti penderitaanmu tuh. Bebanmu tuh sudah tak tanggung, jadi bebanmu tuh ringan. Sebetulnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa sempurna. Kenapa? Karena ya itu tadi, memakai kekuatanmu, memakai pokoknya aku begini, tidak bisa, tidak cocok sama aku, ini begini. Nah, selama saudara membanding-bandingkan, saudara tidak akan bisa mengerti jawaban Tuhan. Saudara itu seperti orang itu kalau saudara banding-banding ya, saya seperti main, tahu main. Menang kalah itu tergantung dari permainan itu. Kalau di dalam Tuhan tidak ada. Kemenangan pasti ada pada akhirnya, dan tidak ada permainan. Hanya iblis yang mau mempermainkan kita. Tuhan tidak mempermainkan kita. Amin. Jadi mari sekarang kita raih kesempurnaan itu. Kenapa? Karena Kristus sudah bangkit. Dia mengalahkan maut, penderitaanmu, kemiskinanmu, ketidakmampuanmu. Tuhan sudah angkat itu, maut itu namanya. Sudah diraih untuk menjadi kemenangan. Sudah jelas, saudara. Jadi ini semua jawaban sudah ada di dalam kita. Tinggal kita itu mau melakukan apa enggak. Kalau kita egois, saudara, nasihat si A, nasihat si B tidak akan didengar. Kalau saya telan, saudara. Itu belajar, bukan saya yang baik. Dulu saya tidak bisa terima. Tapi begitu, ini nasihat A, sing baik tak masuk nong, sing tidak baik tak taruh sampah. Tapi tetap baik sama orang itu. Nasihat tambah tidak karuan, ya sudah tak terima, tapi tak buat sampah. Tapi aku tetap baik dengan orang itu. Bukan berdua muka loh ya. Kalau ada berdua muka beda. Dari orang nah itu berdua muka. Atau bergosip, itu berdua muka. Tuhan tahu loh, saudara. Kamu bohong atau tidak bohong, Tuhan tahu. Kamu munafik tidak munafik, Tuhan tahu. Tapi dia akan menangis. Karena dia mencintai saudara semua. Biarlah pada malam hari ini, saudara, bumi yang kita tempati ini sudah tidak sempurna lagi. Sudah semakin kacau. Keadaan yang kita alami juga sudah semakin kacau. Tapi bersama salib Tuhan kita bisa tangguh, bisa teguh dan kuat. Karena sinarnya ada untuk menerangi kita, untuk menuju kemenangan. Amin. Kita bisa tahu jawaban itu, saudara. Setelah saya mendapat penglihatan dan diajak itu, dia berkata gini, sudah waktunya pulang nak, katanya. Oh ya Kak Tuhan, sudah pukul 4 lebih 10 kan, enggak 15 menit. Berarti sudah lama juga saya di sini, dalam hati saya. Ya udah Tuhan, ikut saya. Tapi begitu dia naik, saya naikkan lagi, saya naik. Apa yang kamu rasakan? Enak, kayak ringan gitu, kayak ada beban gitu. Ya, makanya kalau orang sakit, dia bilang, saya cerita, kalau dia sudah capek, sudah lelah, umur sudah banyak, dia pasti bilang gini, aku sudah lelah di dunia ini, sudah semua anak sudah besar semua, aku tak ikut engkau. Kenapa? Karena aku ajak dia seperti ini. Oh iya Kak Tuhan, sungguh menyenangkan berjumpa dengan Tuhan. Saya nangis ya. Malam itu saya menangis. Saya juga capek. Tapi Tuhan berkata apa? Tahan capekmu. Kamu masih banyak tugas. Tapi saya sudah tidak mampu. Dia bilang apa? Belum waktunya. Kamu akan menemui hidup yang kekal. Di mana kehidupan kekal itu akan kujumpai. Kamu akan makan bersama dengan aku. Semua orang-orang pilihanku. Sampaikan bahwa aku sangat mencintainya.
Gitu saudara. Berarti kita ini dicintai Tuhan. Sudah terasa enggak? Kalau sudah enggak terasa, sudah selalu berkata yang enggak baik. Bangunkan perkataanmu dengan bangunan yang baik. Susunan perkataan seperti bangunan, saudara. Imanmu juga seperti bangunan. Seiring seia sekata, sehingga kamu memiliki bangunan yang kokoh di dalam Tuhan. Amin. Kuatkan imanmu, karena jalan-jalan Tuhan itu diberikan kepada kita bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Yang saya suka, saudara, ada satu nyanyian, saudara, itulah firman Tuhan. Kita sudahi firman Tuhan, karena sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan suci, saudara. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu ya dan amin. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Tapi Tuhan katakan bahwa aku itu menebus kamu bukan dengan barang yang fana, tapi dengan tubuhku. Dan di sini katakan, aku membayar dosamu dengan darah yang mahal, dan tidak ada noda di situ. Tuhan tidak pernah berdosa, saudara. Tuhan itu kudus. Di sini dikatakan juga, bukan dengan emas dan perak kau menebus diriku oleh segenap kasih, karena aku mengasihi kamu, maka pengorbanan ini untukmu. Aku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku. Ini permintaan kita, saudara. Sekarang ini, malam ini bilang sama Tuhan, Tuhan, hidupku yang lama mati, di sini ya. Aku hidup yang lama mati, semuanya itu sia-sia. Aku mau hidup dalam pembaruan, aku mau masuk dalam mezbah doamu, dan aku mau masuk dalam jalanmu. Aku ingin seperti itu. Sehingga pada saat saudara memegang darah dan tubuh Yesus, saudara layak menjadi anaknya. Amin. Tuhan tidak meminta persyaratan, hanya Tuhan mau kamu mencintai Dia dengan segenap hatimu, segenap rohmu, dan segenap jiwamu. Amin, saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara.